Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Megafirdaus dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, pengertian biologi dan manfaat mempelajari ilmu biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan. Berkat pendalaman biologi, kita tahu banyak hal mengenai tubuh kita dan makhluk hidup lainnya. Misalnya tentang asal-usul manusia dan makhluk hidup. Berkat penelitian genetika dan pengembangan teori evolusi, kita tahu nenek moyang kita. Soal kedua ialah pengertian sel, perbedaan sel tumbuhan dan hewan, dan sebutkan organel-organel hewan dan tumbuhan. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Perbedaan paling mendasar di antara kedua jenis sel tersebut adalah dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan hewan tidak. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan, tidak memiliki dinding sel, memiliki sentriol, tidak memiliki plastida, dan vakuola berukuran kecil. Sedangkan pada sel tumbuhan, memiliki dinding sel, tidak memiliki sentriol, memiliki plastida, dan vakuola berukuran besar. Organel sel adalah komponen-komponen penyusun sel dan bersifat hidup. Organel sel merupakan bagian terpenting dalam suatu sel yang berfungsi mengatur proses kehidupan di dalam sel. Adapun macam-macam organel sel sebagai berikut. Yang pertama ialah inti sel. Inti sel bertugas mengendalikan semua aktivitas sel, mulai metabolisme hingga pembelahan sel. Pada sel eukariotik, inti diselubungi oleh membran inti atau karioteka, rangkap dua dan berpori. Sedangkan pada sel prokariotik, inti tidak memiliki membran. Yang kedua adalah ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein dan merupakan contoh organel yang tidak bermembran. Organel ini terutama disusun oleh asam ribonukleat dan terdapat bebas dalam sitoplasma maupun melekat pada RI. Yang ketiga adalah badan Golgi. Badan Golgi berfungsi dalam proses sekresi lendir, glikoprotein, karbohidrat, lemak, atau enzim. Berfungsi membentuk lisosom. Karena fungsinya dalam hal sekresi, maka badan Golgi banyak ditemui pada sel-sel penyusun kelenjar. Yang keempat adalah lisosom. Lisosom berfungsi dalam peristiwa pencernaan intrasel. Sehubungan dengan bahan yang dikandungnya, lisosom memiliki peran dalam peristiwa 1. Pencernaan intrasel, yaitu mencerna materi yang diambil secara fagositosis. Kedua, eksositosis, yaitu pembebasan sekret keluar sel. Dan ketiga, autofagi, yaitu penghancuran organel sel yang sudah rusak. Yang kelima adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel yang berfungsi sebagai tempat respirasi aerob untuk pembentukan ATP sebagai sumber energi sel. Soal selanjutnya adalah jelaskan tingkat organisasi kehidupan mulai terkecil sampai yang terbesar. Di dalam struktur biologi, organisasi kehidupan terdiri dari berbagai macam tingkatan, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, mulai dari tingkat molekul, sel, organel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Soal selanjutnya ialah jelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dalam hewan dan tumbuhan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan.
hewan memiliki masa pertumbuhan yang terbatas, sedangkan pada tumbuhan masa pertumbuhannya tidak terbatas. Selama faktor pendukung pertumbuhan tersebut tersedia, maka selama itu pula tumbuhan akan terus-menerus mengalami pertumbuhan. Soal selanjutnya, sebutkan dan jelaskan singkat jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan. Nomor 1, jaringan epitelium. Epitelium terdapat dalam wujud lapisan-lapisan sel yang terkemas rapat. Yang kedua adalah jaringan ikat. Jaringan ikat menyanggah tubuh dan organ tubuh serta menyatukan jaringan-jaringan. Fungsi jaringan ikat adalah memberi bentuk dan penunjang bagi tubuh. Yang ketiga adalah jaringan otot. Jaringan otot terdiri atas sel-sel panjang yang disebut serabut otot, yang mampu berkontraksi ketika dirangsang oleh impuls saraf. Fungsi jaringan otot adalah sebagai alat gerak aktif. Dan yang keempat adalah jaringan saraf. Jaringan saraf sebagai jaringan komunikasi. Jaringan saraf mengalami spesialisasi untuk menerima stimulus dan menghantarkan impuls ke seluruh bagian tubuh. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron. Sel saraf terdiri atas badan sel yang memiliki banyak cabang. Soal selanjutnya, sebutkan dan jelaskan singkat jaringan pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan terdiri dari meristem, epidermis, parenkim, kolenkim, xilem, dan phloem. Jaringan meristem ialah sekelompok sel-sel hidup yang aktif melakukan pembelahan sel dan belum mengalami diferensial. Jaringan epidermis berfungsi melindungi tumbuhan dari lingkungan luar yang merugikan. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar yang terletak hampir di seluruh bagian tumbuhan. Jaringan kolenkim adalah penguat utama organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Xilem berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Phloem berfungsi mengangkut dan mengedarkan zat-zat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Soal selanjutnya adalah jelaskan singkat hukum Mendel 1 dan 2. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang hukum Mendel 1 dan 2. Hukum Mendel 1 yang berbunyi pemisahan gen secara bebas ini terjadi pada persilangan monohidrid, sedangkan hukum Mendel 2 yang berbunyi pengelompokan gen secara bebas ini terjadi pada persilangan dihibrid. Soal yang terakhir adalah sebutkan dan jelaskan macam-macam mikroorganisme. Macam-macam mikroorganisme. Organisme yang termasuk ke dalam golongan mikroorganisme adalah 1. Bakteri, 2. Arsai, 3. Fungi, 4. Protozoa, 5. Alga mikroskopis, 6. Virus. Bakteri, virus, dan arsai termasuk ke dalam golongan prokariot, sedangkan fungi, protozoa, dan alga mikroskopis termasuk ke dalam golongan eukariot. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.